Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusma Hendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Kalau kita berbicara tentang kepedulian masyarakat Kota Pekalongan, lebih khususnya tentang disabilitas ataupun teman-teman disabilitas, kayaknya semakin kesini semakin meningkat gitu ya. Buktinya kalau kita main ataupun ke rumah makan, resto yang ada di Kota Pekalongan dan lain sebagainya, ada fasilitas untuk disabilitas. Nah, tidak kalah juga nih pemirsa yang ada di rumah, yayasan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ini juga sangat peduli terhadap teman-teman SLB yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Untuk episode kali ini kita akan membahas tema ataupun topik yaitu peduli disabilitas. PCM ataupun pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Pekajangan mendirikan sekolah SLB ataupun sekolah luar biasa. Tentunya di sini kita akan membahas tuntas. Aziz tidak sendirian, sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Pak Harahap Cendekiawan, SPSI PSI. Beliau merupakan kepala sekolah dari sekolah luar biasa yang didirikan oleh PCM Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Pak Deki. Ya, betul. Namanya sangat indah ya. Semoga nanti menjadi kepala sekolah juga bisa mengindahkan teman-teman disabilitas yang ada di sana gitu. Pemirsa yang ada di rumah, Pak Deki tidak sendirian, namun juga didampingi oleh tim dari pendiri sekolah SLB. Langsung saja kita sapa, ada Pak Nasoha. Assalamualaikum Pak Nasoha. Waalaikumsalam. Masya Allah, saya panggilnya Pak Nasoha apa Pak Haji nih? Pak Naso aja ini Pak. Maksudnya kan biar Aziz ketularan gitu ya Pak Mirsa ya. Karena kalau mamanya Aziz sudah daftar, kan pendaftaran 30 juta ya. Tapi nunggunya katanya 30 tahun lagi Pak Nasoha. Aziz sekarang usianya 35, jadi umroh nanti 65 baru berangkat ya. Semoga bisa dapat panggilan Haji Furoda ya. Amin. Amin. Oke ya, kita kembali lagi pemirsa ke topik untuk hari ini. Kita akan membahas tentang yang tadi sudah Aziz sampaikan, bahwa peduli teman-teman dari disabilitas ini, pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan mendirikan sekolah SLB ya. Saya mau ke Pak Deki terlebih dahulu. Pak Deki, kalau kita berbicara tentang latar belakang dari pendirian sekolah ini, apa sih yang melatar belakangi ya? Tentunya pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan mendirikan ini, monggo bisa dijelaskan. Jadi terima kasih Mas Aziz. Jadi latar belakang itu ketika Pak Somad kemudian Pak Nasoha ada kegiatan muktamar ya ke Solo saat itu. Kemudian dalam sebuah perbincangan ketika mereka berada di mobil itu ada informasi bahwa orang-orang yang ada di Kabupaten Pekalongan itu ternyata cukup banyak yang membutuhkan sekolah luar biasa. Saat itu kira-kira data sekitar 4.000 nih kalau nggak salah Pak Nasoha, data dari Dinas Sosial itu 4.000. Permasalahan muncul ketika sekolah luar biasa itu hanya ada 2 kalau di Pekalongan yang negeri. Itu yang pertama di sekolah luar biasa negeri Wiratesa. Kemudian kalau di Kota Pekalongan itu ada kalau nggak salah di SLB SDN Negeri Bendan kalau nggak salah di situ. Dari 2 hal ini tentu ada kepedulian yang dirasakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah saat itu, karena ketika mau masuk ke sekolah luar biasa dalam hal ini SLB, baik itu yang negeri ataupun yang ada di swasta, itu ternyata inden. Ya, ada inden, keterbatasan tempat, keterbatasan tenaga pendidik, kebutuhan pendidikan semakin banyak. Kemudian ketika mereka mau sekolah di formal ternyata memang belum bisa bergabung karena mungkin adalah kompetensi pendidiknya yang berbeda, dan itu akhirnya memanggil ataupun pimpinan cabang Muhammadiyah terpanggil untuk peduli terhadap sekolah luar biasa kepada anak-anak tersebut. Luar biasa. Jadi memang latar belakangnya ini dari keresahan ya, melihat di mana tentunya tempat ataupun wadah yang tidak mau mencukupi dari jumlah anak yang membutuhkan. Sampai waiting list kayak gitu kan, itu sangat bukan disayangkan ya, kayak sedih gitu dengarnya Pak Deki ya. Ya, karena kalau kebetulan kalau kami di psikolog sendiri ketika SLB itu kan biasanya ada surat rekomendasi dari psikolog. Kemudian ketika saya tanya, ketika saya berprofesi sebagai praktisi psikolognya itu, Bu, ini untuk daftar kapan? Ini untuk inden Pak. Jadi tidak bisa langsung masuk tahun itu. Jadi akhirnya itulah kemudian ketika pimpinan cabang kemudian
diskusi dengan kami, karena kebetulan saya asli orang Pekajangan ya. Ini barangkali menjadi kepedulian bersama untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama di sisi itu, Mas. Luar biasa ya pemirsa, kalau memang kita berbicara tentang inden, ternyata tidak hanya kendaraan saja ya. Ini pendidikan aja. Betul, tidak haji, tidak kendaraan gitu kan. Namun pendidikan pun ada indenya seperti ini. Semoga dengan niat yang baik ini segala sesuatunya dilancarkan. Amin, ya Pak amin, Deki ya. amin. Kemudian saya ingin ke Pak Nasoha. Pak Nasoha, untuk mendirikan sebuah instansi pendidikan kan tidak seperti membalikan telapak tangan ya. Semudah itu gitu. Langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan? Bisa dijelaskan secara step by stepnya sehingga sekolahan ini bisa berdiri dan nanti adik-adik kita ataupun teman-teman kita bisa menikmati gitu. Monggo. Oke, terima kasih Mas. Jadi memang kami dari Pekajangan ini dari kemarin persiapan tahun 2023 awal. Setelah kita komunikasi, akhirnya kita karena ini sekolah baru, jadi kita pertama mencari informasi ke sana kemarin ini. Bagaimana sih untuk pendirian sekolah? Ternyata pembinaannya kalau SLB itu provinsi. Jadi kalau SD, jadi seperti SMA ya, iya, SMA, SMK dipegang sama provinsi. Bayangan kami, mungkin pendirian mudah di kabupaten, ternyata ke provinsi. Akhirnya kita mencari informasi ke dinas terkait di Capdin 12 di Pemalang, hanya mendapatkan pencerahan dari sana. Hanya kita mulai melangkah untuk melengkapi persyaratan administrasi, termasuk proposal. Nah, ternyata yang akan menjadi kesulitan kita itu untuk provinsi itu persyaratannya harus online. Jadi tidak proposal masuk revisi tidak, tapi online, dan persyaratannya itu ternyata juga yang menjadi kita agak kesulitan, fasilitas itu harus sudah ada dulu. Jadi tidak hanya administrasinya tapi gedungnya harus sudah benar-benar real ininya sudah harus ada gitu ya Pak Nasr. Di sekolahnya seperti itu. Akhirnya kita sudah berani melangkah, mendapatkan restu dari PCM, administrasi kita jalan, kemudian gedung kita siapkan. Alhamdulillah kemarin di 3 Februari kita sudah groundbreakingnya. Dan setelah itu selesai, kita harapkan 2 bulan ini gedung sudah jadi di dalam misalnya 4 ruang, kita targetkan 4 ruang jadi, terus kita gunakan untuk pengusulan perizinan, karena izinnya tidak boleh membuka dulu sebelum izinnya keluar. Ya, setelah, dan harapkan nanti tahun baru ajaran kita bisa menerima murid, dan kita khususkan untuk yang SD lebih dulu. Dan ini karena kapasitas SLB itu kapasitasnya maksimal satu kelas hanya 8. Makanya inden itu karena satu kelasnya sangat terbatas. Satu sekolahan aja mungkin bisa dihitung dengan jari ya, Pak Nasoha ya, apalagi satu kelas 8 kali 6. Ya paling muridnya segitu. Tuh, sedangkan ibaratnya teman-teman kita ataupun adik-adik kita SLB yang menyandang SLB gitu ya, ataupun disabilitas itu cukup banyak gitu ya. Dan kalau bisa dihitung pun ini dengan pendirian yang dilakukan oleh PCM Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ini, termasuknya kategorinya cuma 3 aja ya yang ada di Pekalongan ya. Gitu kan, yang tadi sudah dijelaskan ada 2. Kemudian Pak Nasoha, kalau boleh tahu struggle ataupun masalah lain selain administratif apa sih yang dihadapin teman-teman dari PCM ini tentunya? Yang jelas perizinan itu Pak memerlukan waktu yang panjang, dan kita karena dengan bekerja dengan sistem sehingga komunikasi kita agak kesulitan. Kemarin kita hanya baru mendapatkan untuk izin pendirian, izin gedungnya dulu. Alhamdulillah kita mendapatkan kemudahan di pemerintah daerah, mendapatkan kemudahan, dan harapan kami nanti ini yang kita butuhkan yaitu SLF, syarat layak fungsi, sehingga itu 3 ruang itu nanti kita ajukan ke itu, dan dari pemerintah daerah itu sudah siap backup untuk itu. Jadi kita mendapatkan kemudahan di Pemda Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan ke provinsinya juga gampang gitu ya, dipermudah ya, karena informasi ini dari Sabdin itu kalau sudah proposal lengkap masuk
langsung biasanya perizinan selesai. Amin ya. Ini semoga bisa menjadi inspirasi juga Iya. Pak Nasoha dan juga Pak Deki. Siapa tahu nanti para pengusaha yang ada di Pekalongan gitu kan, yang entah itu kabupaten, kota dan juga sekitarnya itu yang memiliki uang banyak bisa mendirikan sekolah SLB lebih banyak. Jadi adik-adik kita ataupun teman-teman kita tidak usah inden lagi gitu kan ya. Betul. Bisa merasakan pendidikan yang layak tentunya ya. Walaupun adik-adik ataupun teman-teman kita tersebut berbeda ya. Karena kemarin ya, ini just informasi aja ataupun just sharing nih Pak Nasoha. Kemarin Aziz juga sempat talk show sama komunitas ya disabilitas yang ada di Pekalongan Raya. Lebih tepatnya itu kayak sampai Pemalang, Brebes, kemudian Kabupaten Batang, kumpul jadi satu di sini. Semuanya memang membutuhkan hal tersebut gitu ya. Satu, untuk anaknya memang penting pendidikannya. Yang kedua, antara orang tua biar biasa saling ketemu dan saling menguatkan gitu ya. The power of tentunya silaturahmi itu sangat luar biasa ya. Baik, saya ingin ke Pak Deki lagi. Pak Deki, kalau umpamanya kita berbicara tentang SLB sama inklusi gitu kan ya, sebenarnya ada perbedaannya nggak sih Pak Deki? Ya, jadi kalau berbicara inklusi itu kan sebenarnya anak-anak yang memiliki sebuah gangguan ya, itu bisa masuk ke sekolah umum. Tapi catatannya ada guru pendamping, ada sedo. Jadi ada guru khususnya, ada guru gitu khususnya. ya. Jadi guru khusus ini berfungsi ketika si anak akan berbicara pada sebuah keterampilan tertentu. Di sekolah umumnya dia akan berbicara pada nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai sosialnya. Kalau sedangkan di SLB sendiri memang khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan. Contoh barangkali adalah tunarungu, tunawicara, tunadaksa, mungkin gangguan pusat perhatian disertai dengan agresi, kemudian ada autis. Lah, sekolah-sekolah seperti ini ketika berada di dalam sekolah formal itu mereka tidak diterima karena memang di sekolah formal itu kan tidak ada guru PLB ya, pendidikan luar biasa. Tapi kalau di SLB sendiri alhamdulillah kita juga sudah dapat untuk guru PLB. Ini barangkali menunjang mereka di dalam keterampilan hidupnya. Karena yang paling penting kalau goal settingnya di SLB itu adalah bina diri, Mas. Bina diri. Oh, bina diri. Seperti diri. apa? Bisa dijelaskan secara detail Pak Deki? Contoh, anak sudah bisa ke belakang sendiri, pipis barangkali dia lepas dari yang namanya pampers, kemudian pakai baju, menggunakan kancing. Di sini kan nanti anak akan belajar yang namanya sensorik motorik ya. Keterampilan di dalam motorik halusnya. Jadi keterampilan inilah yang dibutuhkan untuk anak-anak seperti luar biasa sehingga kelak mereka memiliki minimal tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ketika orang tuanya tidak ada, dan mereka sudah bisa melakukan itu sendiri. Dan yang kedua adalah keterampilan, barangkali keterampilan yang bisa digunakan. Contoh adalah keterampilan memasak. Karena kalau kita berbicaranya SLB, mungkin yang akan dilatih adalah di samping bina diri adalah keterampilan. Ya, seperti itu. Kemudian kalau yang di inklusi tadi mungkin akan ada hal yang cukup perbedaan adalah di fungsi kemampuan kognitifnya. Kalau yang di inklusi barangkali mungkin dia rata-rata bawah. Ya, ini masih bisa masuk ke sekolah formal, tapi dengan catatan ada guru pendampingnya. Seperti itu Mas Aziz. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa. Ini satu knowledge ataupun pengetahuan untuk kita semuanya. Memang seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Deki juga, ketika memang anak-anak SLB ini untuk dimasukkan ke dalam sekolah formal ya memang tidak bisa ya, karena berbeda gitu ya. Pelajarannya pun tetap beda ya. Kalau mamanya kita orang-orang yang ibaratnya bisa dikatakan normal kan kayak matematika, itu pelajarannya pun untuk SLB beda ya. Tapi kalau untuk inklusi sendiri mungkin masih ada pelajaran yang sama seperti untuk orang-orang yang normal gitu Pak Deki? Masih ada. Iya, karena ya? kan kalau di dalam sebuah screening ya, kalau kita berbicara masuk pada sekolah, itu kan kita berbicara screening tumbuh kembang. Contoh kalau mamanya anak usia 6 tahun, usia kronologisnya 6 tahun, ketika usia mentalnya itu baru 2 tahun, kan kadang-kadang ada motorik halusnya belum bisa melakukan apa-apa, motorik kasarnya belum bisa melakukan apa-apa. Lah inilah akan bisa optimal
bukan hanya di sekolah saja, tetapi ada yang namanya terapi-terapi yang dilakukan, dan kami pun menyediakan itu ketika nanti SLB kami berdiri seperti itu. Luar biasa ya. Pak Deki, nanti kita lanjutin lagi. Pak Nasoha, nanti kita lanjutin lagi. Pemirsa yang ada di rumah juga pasti penasaran bagaimana sih tentunya langkah-langkah untuk mendirikan sekolah SLB ini gitu kan ya. Karena memang seperti tadi yang sudah Aziz sampaikan juga, tidak semudah membalikan telapak tangan. Siapa tahu nanti ini bisa terketuk untuk para pengusaha-pengusaha ataupun crazy rich di Kota Pekalongan dan sekitarnya untuk bisa betul donasi boleh, mendirikan sekolah juga boleh gitu. Mau ngirim atau transfer rekening Aziz juga boleh. Loh, itu beda ya. Kita lanjutin lagi tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutin lagi masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih membahas tentang peduli disabilitas. PCM ataupun pimpinan cabangan Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan mendirikan sekolah SLB. Masih bersama dengan Pak Nasoha dan juga Pak Deki. Oke, sekarang coba saya ingin ke Pak Nasoha terlebih dahulu. Pak Nasoha, kalau kita berbicara tentang sekolah SLB yang didirikan oleh PCM ataupun pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, ini kan otomatis mungkin pemirsa yang ada di rumah ingin mengenal gitu kan ya yayasan ini. Yayasan yang sangat mulia sekali, peduli gitu kan, dari pulang muktamar yang ada di Surakarta kemudian kepikiran untuk mendirikan sekolah untuk teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus gitu kan ya. Kalau boleh tahu ibaratnya profil tentang yayasan pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan itu seperti apa sih, Pak? Monggo bisa dijelaskan. Muhammadiyah Pekajangan itu didirikan tahun 1922. Jadi 10 tahun setelah organisasi Muhammadiyah itu didirikan. Jadi mungkin paling tua ini. Dan itu langsung suratnya ditandatangani oleh pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan langsung dikukuhkan juga. Ini termasuk cabang istimewa. Dan informasinya dari pimpinan pusat itu, pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan itu termasuk istimewa dan paling besar. Karena apa? Amal usahanya sebuah cabang, tapi usahanya seperti wilayah. Jadi ada rumah sakit, ada universitas. Yang mestinya universitas atau rumah sakit itu didirikan setingkat daerah atau wilayah, tapi itu cabang ya, yaitu Pekajangan yang tempatnya berada di Kecamatan Kedunguni. Dan cabang itu idealnya adalah di kecamatan. Jadi Kedunguni itu ada 2 cabang, cabang Pekajangan dan cabang Kedunguni. Ya. Nah ini sejak tahun 1922 sampai dengan sekarang ini amal usaha yang telah didirikan oleh Pekajangan cukup banyak, dari pendidikan, keagamaan, sosial. Ini memang sapore, sangat kompleks gitu ya, sekali, banyak dan beragam. TK-nya itu ada 7 ya, TK, ABA, terus KB-nya ya, kemudian SD-nya ada, dulu SD-nya itu udah 7, tapi karena perkembangan waktu merger. Kemudian ada SMP-nya 1, MTS-nya 1, SMA-nya 2, terus aliyahnya 1. Yang paling besar adalah universitasnya dan rumah sakitnya, dan itu kita itu sentral, jadi bisa untuk membantu atau membiayai aum yang lain. Kalau di Muhammadiyah itu istilahnya aum, amal usaha Muhammadiyah. Nah jadi seperti sekolah itu aum. Kemudian dulu Ahmad Dahlan pertama kali yang didirikan itu adalah panti asuhan. Kita pun di Pekajangan juga punya panti asuhannya, ada 2. Kita sendirikan, putra sendiri, putri sendiri. Sehingga kita pembinaannya terpisah, tempatnya juga terpisah. Belum jumlah masjid sama musolanya. Ya, terus tanah wakafnya sudah tak terbilang itu.
Ini luar biasa ya, Oh iya, padahal harus terbentuk kantor lapangan. cabang ya, Iya, Pak Nasoha ya. Sekelasnya cabang. Sekelasnya cabang, tapi Iya. memiliki ataupun apa ya ibaratnya sangat besar sekali untuk apa lininya gitu ya. Iya. Di mana-mana semua bidang bisa dikatakan ada gitu ya. Iya. Jadi Di kita itu organisasi sosial keagamaan. Jadi semua ya mungkin seperti pemerintahan gitu. Ada sekolahnya, ada sosialnya, ada keagamaannya. Jadi full. Dan sekarang yang dikembangkan itu sport center itu. Iya, sport center jadi pusat olahraga di situ. Semua lapangan ada. Yang enggak ada golf gitu. mungkin next ya di Iya. tahun mungkin 2025 ya Iya, ataupun 2026 gitu kan. Luar biasa. Ini sangat kalau mamanya menjelaskan secara detail profilnya mungkin 3 hari 3 malam nggak akan selesai ya, Iya. Pak Nasoha ya. Tapi ini sudah ada gambaran kalau mamanya ibaratnya yayasannya aja memiliki banyak lini ataupun banyak proyek ibaratnya gitu, dan proyeknya sangat besar-besar sekali dan sangat bermanfaat tentunya untuk umat Iya. ataupun masyarakat sekitar. Otomatis nanti sekolahan ini pun bisa dikatakan sudah tidak kaleng-kaleng lagi gitu ya, dari bangunannya, kemudian juga apa ya mungkin tenaga pendidikannya pasti akan disaring secara eksklusif gitu ya. Iya. Mhm. Kita sesuaikan dengan apa SOP yang ada di kementerian. Jadi kita betul-betul berdiri itu sesuai dengan SOP-nya. Oke, luar biasa ya pemirsa yang ada di rumah ini, kita cukup bangga gitu kan sebagai warga Pekalongan gitu kan ya, karena memiliki tentunya pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang bisa membawahi beberapa bidang gitu ya, usaha dan juga lain sebagainya yang dampaknya untuk masyarakat Pekalongan itu tersendiri. Oke, saya ke Pak Deki. Pak Deki, kalau kita berbicara tentang yayasan gitu Iya. kan ya, kemudian kan ini proyek terbarunya bisa dikatakan Betul. seperti itu, pembangunan sekolah luar biasa ataupun Iya. SLB, otomatis harus menjalin ataupun menjadi ada PR gitu ya, Iya. public relation untuk mengenalkan antara apa ya ibaratnya para yayasan satu dengan yang lainnya, kerjasama dengan siapa saja gitu. Itu gimana Pak Deki, bisa dijelaskan? Jadi sebenarnya di samping support dari pimpinan cabang yang sangat luar biasa, dari pimpinan cabang terdahulu Pak Dahlan ya, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Abdul Somad, kami itu beruntung dipertemukan orang-orang baik dari sisi tim pembangunan, dari sisi tim pendirian. Jadi kalau di kami ini masih ada dua grup lah ibaratnya, satu di sisi tim pembangunan, satunya di sisi tim pendirian ya. Kalau saya Internal dan kedua-duanya eksternal mungkin ya. sama Pak, Oke. cuma beda orang. oh. Fisik dan administrasi di SDM-nya. Mhm. Kalau pembangunan itu lebih kepada fisiknya. Jadi mereka yang akan bergerak untuk menghubungi kontraktor, mereka akan bergerak untuk menghubungi cari uangnya. Kalau tim pendirian itu lebih kepada SOP-nya, pengurusan izin, pencarian SDM-nya, mencari hubungan dengan orang-orang yang akan terlibat di dalamnya. Itu adalah gambaran seperti itu. Mhm. Jadi alhamdulillah kami dipertemukan dengan orang-orang baik. Kemudian langkah yang sudah kami lakukan, tentu kami melakukan studi tiru, studi banding. Beberapa SLB pernah kami kunjungi dari Tegal, kemudian Pemalang, kemudian Kendal. Kemudian beberapa kali kami juga ikut kegiatan workshop ya. Kemudian beli buku untuk hal-hal tersebut. Kemudian saya sebagai kebetulan di psikolog klinis lah ya, kebetulan psikolog klinis ya juga minta bantuan dari teman-teman yang praktek di rumah sakit ya, untuk menginformasikan kepada mereka bahwa kami pun sudah insya Allah tahun ini melakukan penerimaan terhadap anak-anak berkebutuhan ataupun anak-anak luar biasa. Hubungan yang kami lakukan, kami pun juga menjalin kerjasama dengan kayak kemarin pas waktu peletakan batu pertama, kami menjalin hubungan dengan puskesmas terdekat. Kenapa kami menjalin hubungan dengan puskesmas terdekat? Harapannya ketika ada orang yang periksa, kemudian dari puskesmas itu mengetahui bahwa ini kok secara perkembangan antara usia kronologisnya dan usia mentalnya itu kok tidak sama ini, ya paling tidak kami bisa menjadi alternatif untuk hal itu. Termasuk kami juga melakukan kerjasama dengan
beberapa sekolah TK. Ya, karena kalau di TK itu ternyata sudah ada anak yang seperti itu, kan mereka tahu Pak, Mas, mereka tahu nih bahwa anak ini bisa masuk ke sekolah formal atau luar biasa. Hal inilah yang kami mencoba bangun ke arah situ, termasuk dengan komunitas-komunitas, salah satunya adalah Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kami selalu komunikasi dengan mereka, kami selalu saling spot dengan mereka. Harapannya ketika kami memberikan informasi dan mereka memberikan informasi, SLP ini akan bisa didengar oleh mereka. Walaupun kendalanya adalah bagi sebagian orang yang memiliki anak-anak seperti itu, kadang-kadang memasukkan SLP itu hal yang negatif. Oke. Ya, dan itu bagi kami adalah sebuah tantangan. Agar apa? Mereka yakin bahwa ketika putra mereka yang mengalami gangguan antara usia kronologisnya dengan usia mentalnya itu ada terjadi gap yang cukup signifikan, SLP ini menjadi tempat yang ramah bagi mereka untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Luar biasa ya pemirsa yang ada di rumah. Jadi kalau mami berbicara tentang kerjasama yang sudah dilakukan gitu ya dari pihak sekolahan SLB PCM Muhammadiyah ini memang sudah ibaratnya mungkin goals gitu ya. Semua lini sudah dilakukan gitu ya, dari di bidang kesehatan, kemudian juga pendidikan ya di TK, bahkan komunitas pun di hire gitu kan untuk bisa menjadi tempat mungkin rekomendasi ya yang paling tepat. Tapi yang menjadi permasalahan mungkin ya kita agak lumayan melenceng sedikit nih Pak Deki. Kadang ada orang tua yang belum bisa menerima anaknya seperti itu, Pak Deki gitu. Kadang ada orang tua yang menyimpan ataupun menyembunyikan anaknya gitu. Mungkin Pak Deki selaku psikolog gitu kan ya, bisa memberikan pesan ataupun saran atau bahkan syukur-syukur bisa membuka hati orang tua yang memiliki putra-putri yang berkebutuhan khusus. Monggo Pak Deki. Ya. Jadi kalau saya berbicaranya dari sisi tumbuh kembang ya, orang ataupun anak ketika ada fase tumbuh kembang, ketika mengalami gap yang cukup signifikan, paling penting adalah kerjasama dulu dengan orang tua. Orang tua mau membuka diri dulu, menerima. Karena dia di sekolah apapun, sebaik apapun sekolah, ketika orang tuanya itu belum mau menerima, yang pasti muncul adalah membanding-bandingkan. Itu. Yang pertama adalah menerima dulu. Kemudian yang kedua, ketika orang tua sudah mampu menerima, berikan pendidikan dan terapi yang terbaik. Pendidikan itu kalau memang itu harus di sekolah luar biasa, dia harus di SLP. Karena apa? Kalau di SLP, anak akan ditemukan potensinya berdasarkan potensi yang dimiliki. Dan terapinya, kalau memang dia mamanya komunikasinya terbatas, ikuti terapi-terapi. Contoh umpamanya terapi bicara, okupasi terapi, fisioterapi, karena ini menjadi sebuah sinergi Mas. Nggak bisa umpamanya SLP berdiri sendiri tanpa adanya sebuah terapi. Ini kan harus ada sinergi. Dan insya Allah di SLP Muhammadiyah Pekajangan itu sudah akan kami lakukan, karena kami sudah menghubungi pihak Rumah Sakit Islam Pekajangan yang kebetulan dari pimpinan cabang Muhammadiyah, karena di situ ada layanan tumbuh kembang anaknya. Disitulah nanti kita akan berproses untuk itu. Biasa. Jadi ini kalau kita berbicara tentang SLB dari PCM Muhammadiyah ini sudah komplit ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Tidak hanya pendidikannya saja ya Pak Deki ya, namun juga kesehatan, terapi dan juga lain sebagainya include di dalamnya. Dan gitu, itu profesi yang masuk. Ya artinya bukan bina terapi, tapi memang terapi. Dan itu dilakukan oleh profesinya. Betul, orang-orang yang profesional seperti itu di bidangnya ya, kayak dokter dan juga lain sebagainya. Karena memang sudah bekerja sama. Dan tadi juga disampaikan bahwa ternyata dokternya adalah ketua dari ini yayasannya ataupun bagian dari yayasannya mungkin ya. Jadi alhamdulillah dengan kemudahan banyak jejaring seperti itu bisa semakin mensukseskan ya hal-hal yang ingin dibangun oleh Yayasan Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ini. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Nasoha kembali. Pak Nasoha, kalau kita berbicara kembali tentang yayasan dari PCM ataupun pimpin cabang Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ini, program-program unggulannya apa sih? Selain tentunya saya yakin nih ya, Aziz yakin banget sekolah SLB ini akan menjadi unggulan. Karena kayaknya sepertinya sudah disiapkan secara matang gitu kan ya. Dan untuk mencetak ibaratnya adik-adik ataupun teman-teman kita yang luar kebutuhan khusus menjadi yang luar biasa gitu. Apa aja, monggo.
Untuk pekajangan dari hasil muscap kemarin ya, dari masing-masing majelis atau lembaga ini akan dijadikan program unggulan semua. Memang kalau dilihat yang paling besar yang diunggulkan itu kalau misalnya dibuat ranking ya RSI. Jadi sekarang itu RSI digenjot, sekarang sudah membangun dalam proses ya, dalam proses itu 6 lantai. Ini sudah proses pembangunan 6 lantai. Kemudian UMPP itu dulunya Stikes Pekajangan ya, karena terjadi penggabungan dengan kota dan kabupaten hanya menjadi sebuah universitas. Ini juga dispot. Dan yang tidak kalah pentingnya nih dalam hasil muscap itu kita punya tanah di Penolawen. Ini akan kita proyeksikan untuk pembangunan semacam gedung pertemuan dan fasilitas-fasilitas lain penunjang. Ini dalam periode ini akan diwujudkan. Kemudian yang di depan rumah sakit itu ada tempat, kalau dulu namanya Fastabik, tempat untuk singgah dokter gitu ya. Nah itu juga nanti akan dibangun, digunakan untuk penginapan, sehingga mungkin pasien yang penunggu pasien atau mungkin sekarang kan juga pasien itu juga inden Pak ya, untuk booking kamar itu sekarang juga inden. Nah itu mungkin dari jauh itu penunggu atau pasien sementara itu bisa singgah di tempat itu. Nah, dan memang amal usaha yang paling banyak adalah di bidang pendidikan, yang jumlahnya yang paling banyak ya. Tapi yang paling profit itu ya RSI, dan itu penunjang utama dari semua AUM ya, semua AUM itu ya penunjangnya dari itu, karena ada istilahnya kalau kita itu dari hasil usahanya diserahkan ke cabang, dan nanti di cabang itu disalurkan ke AUM-AUM yang membutuhkan. Jadi dinikmati semuanya. Luar biasa. Tapi kalau kita berbicara tentang memang usaha ataupun AUM ya bahasanya ya Pak Nasoha, itu memang kelihatan ya sukses universitasnya, memang sukses, kemudian juga RSI-nya memang ramai terus dan juga lain sebagainya. Itu di tingkat cabang. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan membahas detail tentang SLB yang didirikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan buat pemirsa yang ada di rumah, letaknya di mana, kemudian juga target untuk tentunya kapan akan mulai dibukanya, kapan nanti kita akan tanyakan. So tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kita lanjutkan kembali tentunya pembahasan kita tentang pembangunan sekolah luar biasa yang didirikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Luar biasa sekali ya pemirsa. Kalau umpamanya Anda menyimak dari awal pasti penasaran, sekolah ini kapan sih dibuka gitu. Sudah nggak sabar mungkin warga Pekalongan dan sekitarnya untuk bisa memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus untuk bisa bergabung di sekolah ini. Karena satu ya, dengan alasan keterbatasan pendidikan sekolah luar biasa di Pekalongan yang sangat kurang gitu kan, dengan adanya pembangunan ataupun pendirian dari sekolah SLB yang didirikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ini menjadi peluang gitu. Siapa tahu buat orang tua yang lagi inden gitu putra-putrinya untuk bisa move mendaftarkan ke sini. Oke, saya ke Pak Nasoha lagi. Pak Nasoha, kalau kita berbicara tentang tenaga pendidikan, ini kan paling penting ya, karena beliau itu yang akan menjadi figur gitu kan, teladan dari anak-anaknya ataupun yang mendidik nanti di sana. Bagaimana untuk tenaga pendidikan dan kependidikan yang dimiliki untuk SLB ini? Monggo bisa dijelaskan. Terima kasih. Itu memang dari awal menjadi kendala kita, Mas. Ya. Jadi untuk SLB persyaratan minimalnya satu guru, satu tenaga pendidiknya harus berijazah pendidikan luar biasa. Minimal satu tuh minimal. Harus linier ya, harus berarti linier. ya. Nah ini padahal lembaga pendidikan yang memproduksi PLB itu kalau masih jarang ya. Di Jawa Tengah itu UNS, dan itu hanya berapa kelas. Kalau sekali meluluskan siap tahun langsung habis.
kita waktu itu mencari sangat kesulitan. Jadi harus itu mencari sangat kesulitan. Hanya kita punya jaringan beberapa sekolah-sekolah SLB. Hanya kita mendapatkan satu tenaga PLB yang pertama itu yang kita kejarkan itu. Karena persyaratannya untuk pendirian itu harus punya LB1. Hanya kita dapat satu. Terus dalam prosesnya yang bersangkutan diangkat P3K, hilang. Terus cari lagi, nemu lagi informasi dari teman-teman, sebentar cari yang lain. Alhamdulillah informasi yang sekarang ini yang informasi yang pertama kali saya terima. Jadi kita ada orang kita sendiri, orang Pekalongan, alumni dari UNS, pernah diberi sebentar tapi tidak meneruskan pendidikan. Nah, akhirnya itu kita rekrut. Alhamdulillah satu itu sampai sekarang dan sudah menjadi tenaga pendidik di kita. Dan tenaga kita semuanya linear. Dari PJOK nanti kita akan kerjasama dengan UMP karena UMP kan ada pendidikan jasmani. Iya. Kemudian dari PAI-nya, guru kelasnya kita sudah linear sesuai dengan pendidikannya. Dan alhamdulillah untuk kepala sekolahnya ini walaupun sebenarnya masih calon ini karena belum selesai. Ini tapi sudah memiliki jabatan. Nah, ini Bapak Harap Cendekiawan. Jadi yang penting pokoknya persyaratan tenaga pendidiknya satu PLB, yang lain sesuaikan dengan standar kependidikan di Dinas Pendidikan. Alhamdulillah kita sudah terpenuhi semua, ya, dari tenaga pendidik, guru sampai ke pendidikan. Jadi kita sudah rekrut semua, termasuk TU-nya, ya, satpamnya itu sudah, penjaganya itu kita sudah semua. Jadi waktu nanti kita buka itu langsung sudah siap. Luar biasa ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kayaknya kalau kita berbicara tentang kesiapan tenaga pendidik dan juga tentunya ibaratnya tenaga pendukung lainnya juga sudah ready gitu ya. Berarti ini dalam waktu ataupun jangka dekat gitu ya akan sekolah ini akan dibuka gitu ya Pak Nasoha ya. Oke, saya ke Pak Deki terlebih dahulu. Pak Deki, kalau mamanya tadi kan bilang Pak Deki menjabat sebagai kepala sekolah gitu. Luar biasa ya, kepala sekolahnya adalah seorang psikolog gitu. Digaji pahala nanti di sana gitu ya Pak Deki ya, karena kita kehidupan kan tidak hanya di sini ya Pak Deki ya. Betul, ada rezeki lain lah. Ada rezeki lain. Pasti. Luar biasa. Tapi Pak Deki, ini kalau kita berbicara tentang kepala sekolah kan otomatis akan mengrecreate gitu kan ya program-program unggulan untuk sekolahan tersebut gitu. Apa saja Pak Deki yang sudah dipersiapkan gitu? Ya, tadi kalau kita berbicara tentang sebuah sinergi ya, ketika kami mencoba menghubungi dengan pihak rumah sakit, dalam hal ini adalah minta kerjasama untuk terapi ya. Harapan kami ketika terapi itu menjadi konsep apapun, menjadi program unggulan, itu benar-benar kita bisa melaksanakan itu. Karena ketika kita berbicaranya sekolah luar biasa, terapi itu pasti juga harus ada ya, dan itu wajib, dan insya Allah itu menjadi program utama kami. Itu yang pertama. Jadi di samping ada bina diri tadi, kemudian ada terapi yang kita lakukan, dan yang paling penting adalah kami berusaha melakukan yang namanya screening tumbuh kembang itu berkala, terus menerus. Sehingga harapan kami ketika tadinya umpamanya barangkali usia kronologisnya itu 6, kemudian dia menjadi usia 7, gapnya itu tidak semakin jauh, tapi semakin mendekat. Tadinya umpamanya 3 yang menjadi 2,5, tadinya 2 menjadi 1,5. Itu harapan yang bisa yang akan kami lakukan. Di samping adalah bagaimana kami mencoba untuk terus berupaya. Karena kalau anak-anak berkebutuhan khusus dalam ini adalah kalau kita berbicaranya adalah kognitif ya, yang paling kita kembangkan di samping bina diri adalah soft skill mereka. Ya, adalah kepercayaan diri mereka, dan itu menjadi tujuan utama kami, sehingga ketika nanti paling tidak dia lulus dari sekolah kami, minimal selain
selain bina diri, kemandirian, mereka bisa berinteraksi dan mudah-mudahan bisa menjadi memiliki keterampilan yang bisa dia kembangkan untuk membekali dirinya sendiri. Luar biasa. Ini salah satu keuntungan punya kepala sekolah psikolog kayak gini ya pemirsa ya. Program-programnya itu udah siap, disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didiknya gitu kan ya. Ini sangat epic sekali kalau menurut Aziz pribadi. Karena kenapa? Karena dari kesehatan, bina mandiri gitu juga sudah ada. Kemudian juga dipersiapkan juga. Karena memang mau nggak mau dari teman-teman ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang harus siap mandiri ya Pak Deki ya. Karena kan otomatis orang tua keluarga itu akan meninggal atau mungkin tidak akan selamanya berpisah. mendampingi. Tidak selamanya mendampingi, betul. Dari dipersiapkan dari sejak dini. Betul. Kemudian tadi juga yang Aziz notice adalah biar gapnya itu tidak terlalu jauh Betul. juga gitu ya. Jadi mengejar. Ini semoga bisa semakin besar ya. Amin, amin. Karena program-program unggulannya sangat menarik sekali. Jadi tidak terbatas gitu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk bisa bergabung ataupun bersekolah di SLB PCM Muhammadiyah Pekajangan ini Betul. ya. Amin ya robbal alamin. Oke, saya ke Pak Nasoha kembali. Pak Nasoha, dari persiapan tahun 2023 pembangunan dari sekolah SLB ini sampai dengan sekarang, bagaimana untuk sarana dan prasarananya? Wah, ini sarana yang kita ciptakan atau yang kita sediakan untuk SLB ini, kita berpedoman pada standar sarana prasarana yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Kita sesuaikan, jadi karena ini sekolah baru, jadi kita bangun sesuai dengan standar sarana prasarana. Ruang kelas yang kita ciptakan ini berukuran sekitar 6x7. Jadi kapasitasnya kalau anak SLB itu kan 5-8. Jadi ruangan yang sangat representatif sesuai dengan standar sarana prasarana yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Itu dari sisi gedung. Kemudian kita melengkapi semua sarana yang kita butuhkan, walaupun pembangunan kita secara bertahap, dari ruang kepala sekolah, ruang pendidikan ya, sampai dengan ruang vokasi. Jadi kita siapkan betul-betul bangunan yang kita siapkan yang 2 gedung ini semua sarana prasarana terpenuhi. Dan memang kita targetkan 2 tahun ini gedung sudah bisa, karena dari sisi arsitektur minimal itu 1 tahun untuk atap itu, sehingga 1 tahun kemudian harus sudah jadi kita tetap untuk sarana ini berpedoman pada standar sarana prasarana yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan karena kita SLB, jadi kita lebih spesifik untuk disabilitasnya. Jadi kita nanti bisa mungkin ramah. dicontohkan gitu, apa sih yang membedakan gitu ya antara Iya. sekolah itu, kemudian apa aja gitu, monggo Pak Nasoha. Jadi kalau SLB, kalau sekolah biasa mungkin kalau sekolah biasa sekarang juga sudah itu, karena untuk yang negeri itu sekarang sudah harus bisa menerima inklusi. Sekolah inklusi harus sekolah negeri itu harus semua, sehingga sarana prasarananya harus terpenuhi untuk disabil. Nah, maka kita bangun baru sehingga apa yang dibutuhkan disabilitas kita penuhi di situ. Ya, dan ini saya contohkan gambar sekolahannya, tampak mukanya kira-kira seperti ini. Wow, luar biasa ya. Ya, ini. Nanti mungkin bisa dikirimin, ini. mungkin bisa ada gambarnya biar nanti bisa diedit sama editor kita gitu ya. Oke, ya, Dikirimin ini soft seperti filenya, ini. luar biasa sekali Luar pemirsa. biasa sekali, 2 Karena lantai ini memang bangunan baru gitu ya, Iya, Pak Nasoha ya. Jadi memang dipersiapkan secara proper gitu kan untuk anak-anak ataupun teman-teman berkebutuhan khusus ataupun disabilitas gitu ya. Kalau kita berbicara tentang di pelayanan umum pun sudah dilakukan untuk penerapan hal itu. Apalagi ini benar-benar sekolah yang untuk khusus gitu ini. ya, luar biasa sekali. Kemudian kalau umpamanya seperti toilet, ruang kelas, ruang baca dan lain sebagainya, itu pun pasti akan khusus Iya, gitu ya khusus. bangunan-bangunannya. Semoga nanti untuk pembangunannya diberikan kelancaran gitu kan ya. Amin, Dan amin, amin. ibaratnya itu bisa menjadi ibaratnya wadah untuk teman-teman disabilitas yang ada di Kota Pekalongan biar tetap nyaman dan juga bisa menjalankan gitu kan Iya. pendidikannya Kalau istilahnya di pendidikan itu ramah anak, betul sekali. Oke, kalau tadi berbicara tentang sarana dan prasarana sudah sangat matang, bisa dikatakan seperti itu. Tadi juga kita sudah melihat gambaran sekolahnya seperti apa, 2 lantai ya.
Pak Nasoha ya. Kemudian sekarang saya ingin bertanya sama Pak Deki. Pak Deki, kalau mau kita berbicara tentang perencanaan untuk penerimaan siswa-siswinya, itu rencananya akan dibuka ataupun diterima dari kapan Pak Deki? Ya, jadi kemarin kita juga sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman pendirian dan pembangunan. Harapannya sih tahun ini kita sudah bisa membuka, dan memang beberapa teman-teman itu, khususnya kalau kami secara khusus kan lebih ke arah teman-teman yang psikolog klinisnya, baik psikolog klinis ataupun teman-teman psikolog lain, kemudian juga teman-teman dari kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang itu sebenarnya sudah masuk inden itu 6. Jadi tugasnya teman-teman pembangunan ya, ini saya sudah punya siswa 6, kapan selesai nih? Kan seperti itu. Jadi ngejar pembangunannya, betul, sarana prasarananya gitu ya. Makanya menjadi sebuah tantangan juga bagi kami, walaupun kami di pendirian dan di pembangunan, biar harapannya ketika mereka mempercayakan kami untuk bisa masuk di tahun ini, harapannya pembangunan itu yang minimal tadi menjadi salah satu syarat ya Pak Nasoha untuk perizinan itu sudah bisa tercapai, sehingga pembangunan itu bisa izin keluar sehingga tahun 2024 ini kita sudah mulai pembukaan. Amin ya robbal alamin. Jadi berarti tahun ini gitu ya, entah bulannya ataupun tanggalnya berapa gitu masih ngambang gitu ya Pak Deki. Ya Pak Deki, kalau mamanya tahu nih, mungkin buat pemirsa yang di rumah ini penting gitu ya, jenjang apa saja yang dibuka di pendidikan, jenjang pendidikannya di SLB ini, kemudian juga bagaimana sih cara untuk mendaftarnya step by stepnya, monggo bisa dijelaskan. Jadi kalau untuk tahun ini kita akan lebih fokus dulu di sekolah dasar. Karena sebenarnya kalau kita berbicaranya SLB, karena tadi disampaikan oleh Pak Nasoha perizinannya itu sampai ke provinsi, dari tingkat TK sampai SMA pun kita sudah bisa melakukan itu. Jadi untuk tahap awal untuk saat ini kita akan berbicaranya di sekolah dasar. Tahun kedua insya Allah kita akan mulai dari TK, sehingga ada kesenambungan. Jadi kalau umamanya tadi TK-nya di situ, otomatis SLB-nya di situ, di SD-nya. Betul. Nah, kemudian untuk untuk informasi pendaftaran kami juga masih berproses ya. Tapi mudah-mudahan secara biaya tetap kami ramah. Luar biasa. Tidak hanya sekolahnya yang ramah anak, tapi juga biayanya sangat ramah. Ini kabar gembira ya tentunya untuk warga Pekalongan dan sekitarnya. Karena bagaimanapun juga kan yang namanya sebuah pendidikan, ngapunten kalau gratis itu kan tetap akan berbeda dengan ada yang namanya biaya Mas ya. Semakin kita memberikan fasilitas yang terbaik, saya yakin orang-orang tua yang cukup peduli dengan anak-anak yang memiliki anak-anak yang luar biasa, masalah biaya pun saya yakin mereka tidak akan mempertimbangkan itu. Betul, kayak tadi yang sudah disampaikan sama Pak Deki ya, berikan pendidikan dan juga tentunya kesehatan yang terbaik untuk putra-putrinya yang berkebutuhan khusus. Untuk last question nih untuk Pak Nasoha, alamatnya di mana ya Pak Nasoha, kalau boleh tahu Pak Nasoha bisa dijelaskan mungkin, monggo. Alamatnya yang jelas berada di titik kota Pekajangan gitu yang pertama, titik kota Pekajangan, tapi cuma agak masuk gang ya. Jadi yang tepat alamatnya tuh di Amuk Kembang, di Pekajangan Gang 19 atau Rektorat itu ada gang masuk ke timur. Udah 200 meter nyampe situ. Oke ya, jadi di tengah-tengah penduduk, jadi nyaman sekali. Betul, bisa dikatakan tempatnya strategis gitu ya, karena dekat sama penduduk ataupun masyarakat sekitar, kemudian juga untuk masuk gangnya tidak terlalu jauh gitu ya Pak Nasoha ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Nasoha, kemudian terima kasih Pak Deki, waktu dan juga sharing is caring-nya untuk hari ini sangat bermanfaat sekali tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan buat pemirsa juga tidak terasa, kita harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose, lebih dekat, lebih santai, hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.